Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa berjumpa kembali hari ini. Materi kita hari ini terkait dengan penggunaan persamaan identitas trigonometri. Nah, sebelum kita membahas tentang penggunaan persamaan identitas trigonometri, ada beberapa materi prasyarat yang harus kamu ingat kembali. Di antaranya adalah materi yang pernah kalian peroleh di kelas 10 ya. Jadi bahwa nilai perbandingan trigonometri di masing-masing kuadran, kalau di kuadran pertama yakni antara 0 sampai 90 derajat, nilai semua perbandingan trigonometrinya positif, sin, cos, tannya positif semua. Nah, untuk di kuadran kedua yang besarnya 90 derajat sampai 180 derajat, nilai yang positif hanya sin, sehingga cos sama tannya bernilai negatif. Di kuadran ketiga, nilai yang positif adalah tannya, yakni di antara sudut antara 180 sampai 270 derajat, nilai sin dan cosnya negatif. Dan di kuadran keempat, nilai yang positif adalah cosnya, nilai sin sama tannya negatif. Ini materi prasyarat yang harus kamu ketahui. Nah, kemudian materi berikutnya adalah yang kemarin sudah kita pelajari terkait dengan identitas trigonometrinya. Nah, ini beberapa rumus identitas trigonometri yang mestinya sudah kamu pahami dan kalau bisa dihafalkan ya. Ini beberapa persamaan identitas trigonometri, bahwasanya cosec itu kebalikan dari sin, sec itu kebalikan dari cos, cot itu kebalikan dari tan, tan itu bisa ditulis sin per cos, cot itu kebalikannya tan, jadi kalau tannya sin per cos maka cotnya adalah cos per sin. Demikian juga bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya 1. Kalau kita tulis cos kuadrat X ya berarti 1 min sin kuadrat X dan seterusnya. Nah, ini sudah harus kalian ketahui. Nah, kita lanjutkan ke penggunaan persamaan identitas trigonometrinya pada aplikasi di soal. Ya, langsung kita ke contoh 1. Diketahui nilai sin X sama dengan sepertiga untuk X-nya sudut tumpul. Ingat, sudut tumpul itu sudut yang besarnya 90 sampai 180. Atau boleh ditulis juga setengah pi, ya, kurang dari X kurang dari pi. Ini kalau ditulis setengah pi itu berarti 90 derajat. Pi itu 180 derajat. Pertanyaannya adalah, maka nilai dari cos X adalah... Nah, untuk menjawabnya, kita tulis dulu yang diketahui, bahwa diketahui sin X sama dengan sepertiga dari sini ya. Nah, kemudian kamu ditanya cos X. Kalau diketahui sin X, ditanya cos X, nah kita bisa menggunakan persamaan identitas yang kita punyai sebelumnya, yaitu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya 1. Kalau kita tulis cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, ini kan. Nah, karena yang ditanya nilai cosnya, sementara ini cos kuadrat X, maka yang harus kamu lakukan adalah mengakarkan kedua ruas. Kalau cos kuadrat X, kita akarkan nanti jadi ketemu cos X. Nah, ini. Nah, mengapa nilainya negatif? Karena ini di sudut tumpul, yakni di sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 di kuadran kedua. Maka di kuadran kedua nilai sinnya positif, nah nilai cosnya negatif. Nah, mengapa kemudian di sini dikasih negatif? Tidak lain adalah karena nilai cos di kuadran kedua itu negatif. Berikutnya yang harus kamu lakukan adalah ganti sin X-nya ini dengan sepertiga ini. Sehingga kita peroleh ini ya. Jadi cos X sama dengan min akar 1 min sepertiga
kuadrat. Sepertiga kuadrat itu 1/9 ya. Jadi akar dari 1 min 1/9. 1 dikurangi 1/9 biar gampang kamu samakan dulu penyebutnya. Satunya diubah menjadi 9/9 sehingga diperoleh ini. Nah, sehingga 9/9 min 1/9 itu akar 8/9 negatif ya. Akar 8 ingat di kelas 10 di SMP juga kalian sudah belajar. Akar 8 itu bisa ditulis 2 akar 2. Nah, 9-nya di akar jadi 3. Ingat 9 di bawah jadi 1/3. 2/3 akar 2 ada minnya ya. Oke, jadi diperoleh ini. Nah, ini jadi kalau diketahui sin X 1/3 maka ketemu cos X-nya adalah min 2/3 akar 2. Nah, ini contoh pertama. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Soalnya adalah jika sin theta plus cos theta sama dengan 6/5. Untuk tetanya sudut lancip. Ingat sudut lancip itu sudut yang besarnya 0 sampai 90 derajat. Apa artinya? Berarti di kuadran pertama. Kalau di kuadran pertama, bahwa nilai semua perbandingan trigonometri positif. Ditanya apa? Ditanya berapa nilai sin theta dikali cos theta. Nah, untuk jawabnya, kita tulis dulu yang diketahui ini. Nah, karena diketahui ini, kita ingat kembali bahwa kita memiliki bentuk kuadrat, maka caranya adalah kita paksa bentuk ini menjadi bentuk kuadrat. Supaya menjadi bentuk kuadrat maka kita kuadratkan saja. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, diperoleh ini kan ya. Kalau kedua ruas dikuadratkan, maka yang ruas kiri ini akan menjadi sin kuadrat theta ditambah 2 sin theta cos theta ditambah cos kuadrat theta. Atau boleh juga yang kuadratnya ditulis di depan sehingga diperoleh sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta tambah 2 sin theta cos theta. Yang ruas kanan dikuadratkan ya, berarti 6 kuadrat per 5 kuadrat. 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25. Sehingga diperoleh ini kan. Nah, terus setelah dari sini, kamu ingat bahwa kamu punya identitas sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta nilainya adalah, iya, nilainya 1. Ya, sehingga dari sini kita bisa ubah sin kuadrat theta dengan plus cos kuadrat theta ini dengan 1 sehingga diperoleh ini. Oke, satunya karena kita ditanya sin theta kali cos theta kan bentuk ini ya. Maka satunya kita pindah ke ruas kanan sehingga diperoleh ini. Oke. Nah, 36 per 25 dikurangi 1. Ya, biar mudah nguranginya, kamu samakan dulu penyebutnya. Jadi yang ini 25 per 25. Nanti jadi 36 kurangi 25. Hasilnya 11. Nah, sehingga diperoleh 11 per 25. Nah, ini masih ada 2 kali sin theta kali cos theta. Padahal kan yang ditanya kan nilai sin theta kali cos theta saja, nggak ada duanya. Maka semua ruas kita bagi 2 sehingga diperoleh. Nah, ini jadi ini nggak kelihatan ya yang belakang ini. Jadi sin theta kali cos theta sama dengan 11 per 50 ya. Nah, mudah bukan? Oke, sampai di sini. Untuk berikutnya kamu lanjutkan saja ke mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.